Seorang ibu, 3 korban, dan serangkaian peristiwa yang menurut jaksa telah direncanakan dengan cermat. Detail baru mengungkap apa yang diduga terjadi di detik-detik terakhir sebelum kekerasan terjadi. Tuduhan menyebutkan semuanya dimulai dengan pijatan dan berakhir dengan pembunuhan. Kami membahas kasus ini yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Baik, sebentar saja. Mari kita bicarakan aplikasi ini. Kamu pasti akan menyukainya. Namanya Upside. Aplikasi ini memberikan cashback untuk pembelian sehari-hari seperti bensin, belanjaan, dan makanan dibawa pulang. Begini caranya. Unduh Upside, gratis. Lalu kamu klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka. Setelah itu, kamu bayar seperti biasa dengan kartu kamu. Selanjutnya, verifikasi pembeliannya. Lalu kamu dapat uang kembali. Semudah itu. Saya sudah menggunakannya untuk beli bensin atau mungkin makanan dibawa pulang. Saya mencari penawaran di Upside. Setelah saya belanja, uangnya langsung muncul di aplikasi saya. Saya tinggal transfer langsung ke rekening bank saya. Pengguna setia Upside mendapatkan rata-rata $254 kembali setiap tahunnya. Jadi, untuk mulai mendapatkan cashback, klik tautan di deskripsi atau scan kode QR dan gunakan kode promo OTC untuk mendapatkan bonus tambahan 25 sen untuk setiap galon pada pengisian bensin pertama Anda. Jenna Strobel menghadapi 9 dakwaan pembunuhan berencana karena diduga membunuh ayah dari anak-anaknya dan orang tua pria itu di rumah mereka di selatan Chicago. Sekarang kami tahu bahwa dia diduga membuat pernyataan yang dianggap memberatkan oleh polisi saat dia ditahan. Tetapi kami tidak menyangka apa yang jaksa tuduhkan atas ucapannya. Sekarang kamu tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran sebagian orang. Kami menemukan foto Jenna Strobel dan salah satu korban yang diduga, Jake Lambert, tampak seperti mereka kompak mengasuh anak bersama. Tapi foto hanya menceritakan sebagian dari kisahnya. Dan kita tahu bahwa para penjahat, mereka berasal dari berbagai latar belakang. Mereka punya berbagai macam masalah. Tapi kasus ini benar-benar mengejutkan kita ketika memikirkan tuduhannya. Lalu kamu melihat foto seperti ini. Ini dari tahun 2021 dan menunjukkan Strobel saat dia sedang mengandung salah satu anak yang dia miliki bersama Jake Lambert. Sekarang tidak jelas seperti apa hubungan mereka dalam beberapa minggu sebelum pembunuhan ini terjadi, tapi pasti ada tingkat kepercayaan tertentu untuk apa yang jaksa tuduhkan terjadi hanya dalam beberapa menit sebelum Strobel diduga melancarkan aksi pembunuhan beruntun ini. Sekarang, ini adalah kejahatan yang menurut jaksa diduga dilakukan dengan sengaja. Dan mereka menuduh bahwa kejahatan ini sudah direncanakan selama berbulan-bulan sejak tahun lalu. Hari ini Strobel hadir singkat di pengadilan di Will County, Illinois. Kamera tidak diizinkan masuk ke ruang sidang untuk kasus ini. Kita akan membahas sedikit tentang apa yang terjadi sebentar lagi. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan informasi baru yang kami terima tentang Jenna Strobel dan apa yang dikatakan jaksa terjadi. Sekarang, Page.com adalah media pertama yang mendapatkan dokumen pengadilan yang diajukan oleh jaksa dalam kasus ini, yang memberikan banyak detail tentang tuduhan tersebut. Jaksa mengajukan petisi ini dengan harapan hakim akan menolak membebaskan Strobel sebelum persidangan. Dan izinkan saya memberitahu Anda, jika tuduhan ini benar, dia adalah seorang pembunuh yang penuh perhitungan. Semua ini dimulai pada dini hari tanggal 23 Maret. Para tetangga di Norway Trail, Tiny Creek Township, Illinois, sekitar 1 jam di selatan Chicago, menelpon 911 setelah mereka mendengar suara yang terdengar seperti tembakan dari rumah Patrick dan Stacy Ford. Disitulah Jake Lambert juga tinggal. Sekarang, polisi menindaklanjuti apa yang mereka sebut sebagai pengecekan kondisi. Dan ketika mereka sampai di rumah itu, mereka menemukan Jake Lambert. Dia ditemukan tewas di dalam mobil yang diparkir di luar. Tampaknya Lambert telah dieksekusi. Dan bukan hanya dia yang tewas. Orang tuanya, ibunya dan ayah tirinya juga ditemukan tewas tertembak. Menurut polisi, mereka ditemukan di lantai pertama rumah dekat pintu. Stacy Ford berusia 54 tahun dan Patrick Ford berusia 55 tahun. Dan kami tahu bahwa sejak awal, polisi menganggap ini sebagai tindakan dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Dan tidak butuh waktu lama sampai mereka telah mengidentifikasi orang yang menjadi perhatian polisi dan orang itu pun ditangkap. Orang itu adalah Jenna Strobel. Sekarang, Lambert memiliki seorang putra berusia 3 tahun dan putri berusia 4 tahun bersama Strobel. Polisi menganggap hubungan mereka sering putus nyambung. Sekarang, berikut beberapa detail yang terdapat dalam dokumen yang berhasil didapatkan Patch dan beberapa media lokal lainnya di Illinois saat ini, menurut apa yang dikatakan jaksa di Will County. Sekarang, polisi mengatakan bahwa Strobel datang ke rumah Lambert di Creek Township antara pukul 11 dan 11.30 malam pada 22 Maret.
Pasangan tersebut kemudian diduga berkendara ke cagar alam yang jaraknya sekitar 15 menit. Strobel diduga mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia telah memberitahu Lambert bahwa dia punya kejutan untuknya malam itu dan dia ingin memberinya kejutan. Sekarang Strobel kemudian mengatakan bahwa cagar alam tersebut tutup, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke lokasi lain. Page mengatakan bahwa Strobel menyuruh Lambert untuk merebahkan kursinya agar dia bisa memberinya pijatan di punggungnya. Dan dia mengatakan bahwa dia telah membeli alat pijat elektrik. Strobel diduga memijat punggung Jake dengan posisi wajah menghadap ke bawah selama sekitar 20 menit. Ia kemudian memberitahu pihak berwenang bahwa ketika Lambert mengkritik teknik pijatnya, dia diduga meraih ke bawah kursi dan mengeluarkan sebuah pistol. Jaksa penuntut mengatakan bahwa pijatan tersebut berlanjut dan selama pijatan itu, sebuah pistol diarahkan ke kepala Lambert selama kurang lebih 8 menit. Tidak jelas apakah dia tahu bahwa ada pistol yang diarahkan ke kepalanya selama periode waktu tersebut. Sekarang, Strobel diduga mengatakan bahwa dia sempat berpikir untuk membunuh Lambert saat itu juga. Tetapi kemudian dia juga berpikir, menurut kata-katanya, untuk menundanya dan tidak melakukannya malam itu. Namun jaksa mengatakan, sekitar 8 menit setelah dia mengarahkan pistol ke kepala Lambert, dia menembak, mengenainya dan membunuhnya. Ini menurut narasi yang disampaikan oleh jaksa. Strobel kemudian diduga merokok sebatang rokok dan mengemudi kembali ke rumah orang tua Jake dengan jasadnya di dalam mobil. Dia kemudian diduga masuk ke dalam rumah menggunakan kunci milik Jake Lambert dan di sanalah dia bertemu dengan Patrick Ford. Ford diduga bertanya apa yang dia lakukan di sana dan dia menembak serta membunuh ayah tiri Jake begitu dia membuka pintu. Lalu dengan semua keributan di depan pintu, ibu Jake, Stacy, diduga turun ke bawah dan Strobel juga diduga menembaknya hingga tewas. Setelah itu, menurut narasi ini, Strobel pergi ke rumahnya yang berada di Saint John, Indiana. Itu tidak terlalu jauh, sekitar 15 menit dari perbatasan negara bagian Illinois. Dan di rumahnya itulah dia diduga menelpon saudara perempuannya, mengatakan bahwa dia ingin saudara perempuannya yang mendapatkan hak asuh anak-anaknya, bukan orang tuanya sendiri. Selain diduga membunuh Lambert dan orang tuanya, dia juga mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia sempat berpikir untuk membunuh orang tuanya sendiri dalam dokumen ini. Saat Strobel ditangkap, anak-anak itu diduga berada di rumahnya bersama orang tuanya. Jelas ini adalah keberuntungan karena tidak ada lagi nyawa yang diduga hilang. Jadi Anda pasti bertanya-tanya saat mendengar semua ini, apa yang terjadi hingga seseorang diduga melakukan hal seperti ini? Saat ini kita belum benar-benar tahu apa motif pembunuhannya. Strobel diduga mengatakan bahwa dia tidak suka cara Lambert berbicara kepada anak-anak dan dia merasa keluarga Ford terlalu mendominasi. Dia juga diduga mengatakan bahwa dia merasa anak-anak tidak aman bersama ayah mereka dan orang tua ayahnya, yang merupakan pernyataan ironis jika mengingat tuduhan yang ada sekarang dan apa yang diduga telah dia lakukan. Sekarang, jaksa mengatakan bahwa rencana Strobel memang disengaja. Mereka menuduh bahwa dia telah mengatakan kepada mereka bahwa dia sudah memiliki rencana ini sejak tahun lalu dan senjata api yang diduga digunakan dibelikan untuknya agar melakukan ini pada bulan Desember 2025. Selain itu, dia juga membeli peredam suara secara online. Sekarang, menurut polisi, 2 peredam suara lagi juga diduga ditemukan di rumahnya dan ada sebuah peluru di dalam tas tangannya. Strobel diduga pernah mempertimbangkan untuk bunuh diri di masa lalu. Salah satu rencana yang dia ceritakan kepada penegak hukum menurut mereka adalah melompat keluar dari jendela rumahnya bersama anak-anaknya. Namun kemudian tahun lalu, rencananya diduga berubah menjadi pembunuhan. Jaksa mengatakan bahwa dia mengambil sebuah senapan dari ayahnya dan dia memberitahu ayahnya sendiri bahwa dia ingin membunuh Jake Lambert. Tetapi saat itu dia belum memiliki rencana. Sekarang menariknya, Strobel juga diduga mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak banyak menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Dia tidak bekerja dan secara sukarela menyerahkan anak-anaknya kepada Lambert dan orang tua Lambert. Sekarang kita tahu bahwa Strobel pernah berinteraksi dengan penegak hukum sebelumnya menurut media lokal. Itu terjadi pada Januari 2025. Dia dilaporkan pernah ditempatkan dalam perawatan psikiatri secara paksa setelah insiden domestik di rumah yang sama tempat dia diduga membunuh Lambert dan orang tua Lambert. Tidak ada dakwaan yang tampaknya diajukan terkait kasus itu. Satu-satunya kasus dalam catatan Strobel yang berhasil kami temukan adalah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2018. Sekarang, di pengadilan hari ini, Page melaporkan bahwa Strobel hadir di ruang sidang. Sidang itu hanya berlangsung sekitar 1 menit. Dia tampak koheren. Mereka mengatakan dia berbicara dengan jelas. Strobel diduga mengatakan kepada hakim bahwa dia telah menyewa seorang pengacara, tetapi pengacara tersebut tidak bisa hadir hari ini. Jadi Strobel sebenarnya akan kembali ke pengadilan besok untuk sidang pendahuluan bersama pengacaranya di sana.
Sekarang, saat ini, orang-orang yang mengenal Stacy, Jacob, dan Patrick, mereka sedang mengenang orang-orang yang menurut mereka telah membawa banyak kebaikan ke dunia ini. Obituari Jake menggambarkan dia sebagai seorang putra yang penuh kasih, seorang ayah, dan sahabat yang sangat berarti bagi banyak orang. Dan donasi pada obituarinya akan diberikan ke sebuah tempat bernama Celebrate Recovery, yaitu sebuah gereja yang membantu mereka yang terdampak penyalahgunaan zat. Patrick, dia adalah seorang pegolf yang sangat antusias. Menurut teman-temannya, dia sangat mencintai keluarganya dan cucu-cucunya. Dan seorang teman menulis bahwa dia akan sangat dirindukan, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan Stacy adalah direktur keuangan di sebuah perusahaan manufaktur grafis. Perusahaan itu memposting di Facebook bahwa dia adalah tulang punggung mereka selama lebih dari 20 tahun. Sekarang sebelum kita membahas apa yang mungkin terjadi selanjutnya dalam kasus ini, Anda tahu, ini jelas merupakan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang sangat mengerikan. Dan jika Anda atau siapapun yang Anda kenal mungkin menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, Anda dapat menghubungi Hotline Nasional Kekerasan dalam Rumah Tangga di 1-800-799 SAFE, atau Anda dapat mengirim pesan teks START ke 88788. Anda dapat tetap anonim. Dan ini adalah saluran yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini, Melba Pearson, pengacara hak sipil, pengacara hukum pidana, mantan jaksa, dan Anda dapat menemukannya di saluran YouTube Your Resident Legal Diva. Selalu menyenangkan memiliki Anda di sini di Law and Crime. Ada bagian dari cerita ini yang sedang kita bahas. Dan ada tuduhan yang katanya dia buat bahwa dia memiliki rencana untuk membunuh Jake Lambert sebelum ini terjadi. Dan dia diduga mengambil pistol ayahnya pada suatu saat. Dan meskipun dia mungkin ingin membunuhnya, dia tidak punya rencana pada saat itu. Sepertinya tidak pernah ada tuduhan terkait hal itu atau jika itu pernah dilaporkan ke polisi. Dan mungkin ini adalah pertama kalinya polisi mendengarnya. Saya rasa dari sudut pandang hukum terkait apa yang sekarang dituduhkan kepadanya, bagaimana hal itu memengaruhi pertanyaan mengapa ini tidak dihentikan jika orang-orang tahu bahwa dia punya masalah dan mungkin berniat melakukan apa yang akhirnya dia lakukan. Senang sekali bisa bersama Anda, Chris, dan ada beberapa aspek dalam hal ini. Jadi pertama-tama, fakta bahwa dia semacam pernah mencoba melakukan ini sebelumnya, meskipun dia sebenarnya tidak benar-benar mencoba menyerangnya atau hal seperti itu, tapi dia sudah mengambil langkah pertama dengan mencoba mendapatkan senjata dan mengungkapkan bahwa dia ingin membunuh pasangannya. Itu saja sudah bisa digunakan oleh jaksa sebagai bukti untuk menunjukkan hal tersebut. Dengan cara tertentu, itu akan sedikit menepis beberapa alasan yang meringankan yang akan coba digunakan pihak pembela dengan mengatakan dia sakit jiwa dan sebagainya. Ya, dia mampu menyusun niat untuk mencoba melakukan ini sebelumnya. Jadi, dengan interaksi sebelumnya itu, saya rasa jaksa bisa menggunakannya untuk menunjukkan bahwa dia memang punya niat. Dia mampu membentuk niat. Dan ini bukan kecelakaan, bukan karena marah, bukan pembelaan diri, atau hal-hal seperti itu. Jadi, itu akan sangat penting. Sekarang, jika melihat ayahnya secara khusus, dari perspektif perdata, tidak diragukan lagi. Saya rasa anggota keluarga korban yang masih hidup punya dasar untuk menggugat. Karena kenyataannya dia tahu putrinya punya masalah kesehatan mental. Ada senjata api di rumah. Dia mengambil senjata api milik ayahnya. Meskipun dia belum benar-benar melakukannya, dia mengambil senjata itu dan mengatakan bahwa dia berniat membunuh pasangannya. Dia hanya belum punya rencana. Benar begitu, seharusnya itu sudah cukup untuk membuatnya mengangkat telepon dan berkata, "Dengar, mungkin kamu tidak mau menelepon 911 baiklah, tapi kamu bisa menelepon 311 atau yang lainnya, saya tidak tahu. Di Florida, kami punya 311. Tapi biasanya, ada hotline lain ketika seseorang mengalami krisis kesehatan mental. Kamu bisa menelpon itu. Dengan begitu, dia akan dirawat di rumah sakit secara paksa. Dia bisa mendapatkan perawatan yang dia butuhkan. Dia bisa didiagnosis. Dan itu mungkin saja bisa menyelamatkan nyawa mereka." Jadi fakta bahwa dia tidak mengambil tindakan apapun dan tahu bahwa dia punya niat membunuh, itu sudah merupakan pertanggungjawaban. Sekarang, ada juga kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Kita sudah melihat ini di kasus Crumbly. Kita sudah melihat ini di kasus baru-baru ini di Georgia, di mana orang tua didakwa ketika anak mereka melakukan penembakan di sekolah. Skenarionya sedikit berbeda karena faktanya dia jelas bukan di bawah umur. Tapi di sisi lain, dia tahu bahwa dia punya keinginan untuk membunuh, bahwa dia memikirkan tentang pembunuhan. Dan dia sama sekali tidak melakukan apapun untuk melindungi masyarakat atau bahkan menelpon korban untuk bilang, "Dengar,
Putri saya bertingkah aneh. Kamu tahu, tetap waspada. Maksudku, mungkin kamu ingin meningkatkan keamananmu, setidaknya memperingatkan seseorang. Ya, Dan ini mungkin bisa dihindari. kamu tahu kita mungkin sedang membahas hal-hal yang sebenarnya belum kita ketahui detailnya. Tapi bahkan soal itu, dia jelas punya masalah kesehatan mental. Jealous. Jelas. Maksudku, menyimpang, mengganggu, semua kata negatif yang bisa kamu pikirkan. Itulah tuduhan-tuduhan ini. Dan semua ini sudah diperhitungkan. Tapi seperti ada sesuatu yang sedang terjadi pada dirinya, kamu tahu, entah itu sudah didiagnosis atau belum. Dalam kasus seperti ini, jika kamu adalah ayahnya dan kamu mendengar bahwa dia memberitahu polisi seperti ini, misalnya, ya, aku mengambil kembali pistolnya. Kamu tahu, entah kapan itu, dan aku berniat membunuh Jack Lambert, tapi saat itu aku belum punya rencana. Dari sisi perdata, bagaimana kamu membuktikan bahwa itu benar-benar yang terjadi? Karena ayahnya bisa saja berkata, kamu tahu, putriku gila, dan aku bahkan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Ya, benar. Dan itulah mengapa aku bilang kamu mungkin punya dasar. Hanya karena kamu punya dasar, bukan berarti gugatan itu akan berhasil. Tapi itu adalah sesuatu yang kupikir kamu tahu setelah keluarga melewati masa-masa sulit ini, masa awal berkabung yang berat. Dan aku bilang awal karena ini adalah duka seumur hidup. Ini bukan kamu tahu, oh kita akan baik-baik saja dalam setahun. Jadi aku ingin menekankan itu. Tapi setelah mereka melewati masa awal berkabung itu, ditambah proses hukum pidana, mereka mungkin ingin mencari tahu pilihan mereka apakah ini memungkinkan. Tapi menurutku, aku akan lalai jika tidak mengatakan, "Hey, ini sesuatu yang perlu dipikirkan." Karena kamu tahu, sekali lagi, kita sudah melihat hasilnya. Dan pada akhirnya, jika memang benar dia memiliki senjata seperti yang dia katakan, yang dia ambil darinya dan diletakkan di bawah tempat tidurnya, jika garis waktunya cocok, dan bebannya jauh lebih ringan daripada kasus pidana. Dalam kasus pidana, bebannya adalah kamu harus membuktikannya tanpa keraguan yang wajar. Dalam kasus perdata, itu adalah bukti yang lebih meyakinkan. Yang artinya, kamu sekitar 51% yakin bahwa orang itu melakukannya dibandingkan kamu tahu. Dan tanpa keraguan yang masuk akal adalah ambang batas yang jauh lebih tinggi. Jadi, ada jalannya bukan berarti dan tidak menjamin akan berhasil, tapi memang ada jalannya. Dan kamu melihat tuduhan tentang apa yang dia lakukan malam itu. Kamu bisa melihat semua tuduhannya. Maksudku, kembali ke saat dia mungkin pertama kali memikirkan rencana ini. Dan ini adalah kata-katanya sendiri, katanya kepada polisi. Semua ini didasarkan pada itu. Tapi kamu tahu, dari merencanakan untuk melakukan ini pada bulan Desember dan kemudian kamu tahu, pada malam hari dia bilang akan memberi mereka pijatan, mereka pergi ke suatu tempat. Dia diduga mengeksekusi mereka. Dan kemudian dia menjalankan semua ini. Dan kamu memang akan berpikir seperti ada semacam masalah kesehatan mental di sini. Tidak diragukan lagi. Tapi bagaimana hal itu mempengaruhi apakah dia bisa mengatakan bahwa dia tidak waras? Atau bagaimana hal itu mempengaruhi pembelaan untuknya atas apa yang dituduhkan telah dia lakukan dan apa yang tampaknya dia akui kepada penegak hukum? Jadi, alasan tidak waras itu tidak bisa digunakan. Alasannya adalah, pertama-tama, dalam hal ketidakwarasan, apakah kamu bisa memahami keseriusan tuduhan yang dihadapkan kepadamu? Apakah kamu bisa ikut serta secara efektif dalam pembelaanmu? Itu adalah dua hal utama yang akan dilihat oleh hakim dalam memutuskan apakah kamu cakap untuk menjalani persidangan dan juga apakah pembelaan dengan alasan ketidakwarasan itu memang memungkinkan. Jadi kenyataannya ya, dia memahami apa yang sedang terjadi. Dia kompeten untuk diadili. Aku rasa tidak akan ada masalah di situ. Sekarang, apakah dia akan berdalih lewat pengacaranya bahwa saat itu dia mengalami gangguan jiwa sementara? Saya rasa itu tidak akan berhasil, karena sekarang kita sudah punya rekam jejak dia mengatakan hal-hal mengerikan ini di waktu yang berbeda. Jadi saya rasa itu tidak akan terjadi. Bahwa kamu tahu, perencanaannya dalam hal mendapatkan pistol pijat dan semua itu akan lebih sulit untuk berargumen bahwa, oh itu hanya gangguan sementara. Saya tidak melihat itu akan berhasil juga. Saya rasa kesehatan mental akan lebih berperan dalam negosiasi, misalnya jika ada kesepakatan pengakuan bersalah, jika memang ada opsi untuk itu kan? Dengar, kamu tahu, sayangnya dia tidak sepenuhnya stabil. Dia punya gangguan mental yang belum terdiagnosis yang menciptakan kondisi yang akhirnya memicu kejadian ini. Bukan berarti dia tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa. Karena sekali lagi, dia memahami betapa seriusnya apa yang dia lakukan. Dia tahu dia telah membunuh seseorang. Bukan seperti, oh dia pikir orang Mars datang dan melakukan kejahatan ini. Tidak, dia bilang, aku ambil pistolnya. Aku membunuh dia. Begini caraku melakukannya. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Aku tidak tahu kenapa aku pergi ke orang tua atau apapun itu, tapi aku tetap melakukannya.
Jadi menurutku ini akan lebih banyak negosiasi daripada benar-benar menggunakannya di persidangan dan menggunakannya untuk mengatakan dia tidak bersalah. Aku juga, kamu tahu, membaca artikel ini yang berisi petisi yang diajukan oleh jaksa. Itu sangat rinci, bukan cuma tentang malam itu dan kronologi yang terjadi. Tapi kamu juga mendapatkan detail yang berasal dari, kamu tahu, saat dia pertama kali punya rencana ini, waktu-waktu ketika dia berpikir untuk melakukan hal lain, rupanya yang sebenarnya tidak dia lakukan. Maksudku, pasti butuh waktu berjam-jam baginya untuk menguraikan semua detail yang berbeda-beda ini. Bagaimana itu digunakan kalau memang sudah direkam? Dan aku tidak tahu apakah ini akan dibawa ke pengadilan. Sepertinya ini akan menjadi kasus yang sangat sulit ditangani oleh seorang pengacara pembela pada titik ini, jika dia sudah mengakui semua ini di bawah sumpah atau setelah dia dibacakan hak-haknya. Seperti bagaimana kamu menangani itu? Kamu tahu, untuk seorang pengacara persidangan, untuk seorang jaksa, jika memang sampai ke titik itu, kamu tahu, apakah kamu hanya memutar rekaman interogasi selama 1,5 jam dan membiarkannya diputar di depan juri, terutama jika dia mengakui semua hal ini? Ya, maksudku pengakuan itu akan menjadi bagian utama dari kasus penuntutan karena dia mengatakan dengan kata-katanya sendiri apa yang dia lakukan, proses-proses yang dia lakukan untuk melakukan pembunuhan ini. Jadi dia benar-benar bisa membimbing juri langkah demi langkah. Jadi satu-satunya menurutku jalan yang bisa diambil oleh pihak pembela adalah pertama, polisi tidak membacakan hak-haknya dengan benar atau dia tidak memahami hak-haknya pada saat itu. Jadi ketika dia memberikan pengakuan itu, pengakuannya bukanlah sesuatu yang dilakukan dengan sadar dan sukarela. Jadi kalau aku adalah pengacara pembela, aku akan mencari cara agar pengakuan itu dibatalkan. Dan selain itu, tidak ada hal lain yang bisa kamu lakukan, benar-benar tidak ada. Karena seberapa sulitnya untuk mendapatkan, maksudku tentu saja sesuatu seperti ini yang pasti hakim tahu akan menjadi inti dari kasus ini. Saya rasa seberapa jelas pelanggaran terhadap hak seseorang harus terjadi agar seorang hakim melihat dan berkata, kamu tahu, seluruh interogasi ini, semua yang dia akui dan mereka masih mungkin memiliki, sepertinya kasus yang kuat. Bahkan tanpa kata-katanya, karena mereka bisa mengaitkan dia dengan semua hal yang berbeda ini. Tapi saya rasa, seberapa sering sebenarnya hal seperti itu terjadi, di mana sebuah bukti besar seperti ini bisa dibuang dalam kasus seperti ini. Hei, itu pernah terjadi padaku. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena sekali lagi, kita sedang membicarakan kesalahan prosedural kecil yang dilakukan oleh detektif utama yang bisa membuat semuanya berantakan. Jadi kamu tahu, sekali lagi, jika mereka tidak membacakan hak-haknya tepat waktu, jika dia menunjukkan tanda-tanda aneh di ruang interogasi, dan mereka tidak berkata, oke, berhenti, ayo, mungkin kita harus memanggil dokter dan memastikan dia, kamu tahu, berpikiran jernih. Atau memastikan, hey, apakah kamu pernah didiagnosis dengan sesuatu? Kapan terakhir kali kamu minum obatmu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jika mereka tidak menempuh jalur itu adalah cara yang bisa digunakan oleh pihak pembela untuk mencoba membuat pengakuan itu dibatalkan di pengadilan. Bukan berarti itu akan efektif, tapi sekali lagi, sebagai pengacara, kami memainkan kartu yang ada di tangan kami. Dan kadang-kadang kartunya bagus dan kadang-kadang sangat buruk. Jadi menurut saya, itu satu-satunya langkah yang bisa diambil dari sudut pandang pembela. Dan kalau Anda lihat dia saja latar belakangnya, maksud saya Anda lihat fotonya di Facebook. Dan kalau Anda bilang orang ini akan melakukan pembunuhan berantai seperti itu. Dan ini dia di pesta ulang tahun putrinya yang berusia 2 tahun dengan lengkungan balon. Bertingkah seperti biasa saja. Rasanya setidaknya di tahun 2023 yang tampaknya ketika beberapa postingan media sosial berhenti diposting, seolah-olah semuanya baik-baik saja dan foto hanya bisa menceritakan sedikit saja. Tapi saya juga berpikir, dalam beberapa kasus, jika kita membicarakan seorang pria berusia 18 atau 19 tahun, mungkin kita akan melihatnya. Dan saya tidak tahu apakah akan ada simpati seperti yang mungkin kita rasakan untuk seorang ibu seperti yang kita lihat di foto-foto itu. Seberapa sering hal itu benar-benar memengaruhi jalannya kasus seperti ini, di mana seorang jaksa mengatakan bahwa dia bisa menjadi sosok yang sangat simpatik di mata juri. Para juri yang mungkin belum pernah mendengar apapun tentang kasus ini yang akan duduk di persidangan. Seberapa besar hal itu benar-benar memengaruhi cara seorang jaksa menangani sebuah kasus. Dan mungkin juga bagaimana negosiasi pengakuan bersalah akan berjalan. Ya, mengingat kamu harus melihat segala sesuatu dalam kasusmu, dan itu tidak hanya mencakup bukti, pengakuan, semua itu, tapi juga bagaimana terdakwa akan terlihat di mata juri. Nah, itu seharusnya bukan alasan utama kamu menawarkan kesepakatan pengakuan bersalah atau hal semacam itu. Tapi kamu harus memikirkan hal itu dalam konteks bagaimana aku akan mempresentasikan kasusku. Bagaimana aku? Apa yang akan aku mulai?
Dengan apa aku akan mengakhiri? Dengan mempertimbangkan bahwa, oke, dia mungkin akan bersaksi, kemungkinan besar tidak. Tapi dia mungkin saja bersaksi. Bagaimana hal itu akan mempengaruhi para juri? Tapi sekali lagi, ingat juga, rata-rata juri itu, ya, dalam proses pemilihan juri, kamu akan mencoba mengeliminasi juri-juri yang sudah banyak melihat liputan tentang kasus ini. Jadi ada faktor itu juga. Tapi kamu tahu, setelah kamu melewati itu, para juri mungkin belum pernah melihat foto-foto Facebook dia bersama anak-anaknya, kan? Dan foto-foto itu mungkin bahkan tidak akan dimunculkan di persidangan. Jadi mereka mungkin tidak mendapatkan sudut pandang tentang dia sebagai seorang ibu keluarga. Kamu tahu, kecuali dari pihak pembela, mereka mencoba mengajukan foto-foto itu atau semacamnya. Tapi sekali lagi, itu harus relevan. Mereka tidak bisa begitu saja menampilkan foto dia bersama anak-anaknya. Jadi menurutku, itu sama sekali bukan faktor utama dalam kasus ini. Tapi itu adalah sesuatu yang harus dipikirkan oleh kedua belah pihak. Seberapa simpatik dia akan terlihat. Dan kemudian sebagai hasilnya, haruskah kita, kamu tahu, mengubah arah atau menyesuaikan diri sesuai dengan itu? Kamu tahu, dan saya hanya berpikir tentang, kamu tahu, membaca, kamu tahu apa yang dituduhkan dalam dokumen pengadilan ini. Dan itu seperti kamu tahu dari kami, kamu tahu saat meliput kasus ini minggu lalu ketika kami sebenarnya belum tahu apa yang terjadi. Dan kemudian kamu mengetahui apa yang mereka yakini terjadi di sini, mulai dari pijatan di mobil lalu berkendara ke rumah, dan kemudian kamu tahu semua ini. Apa reaksi kamu menurutmu saat kamu membacanya, kamu tahu. Setelah meliput begitu banyak kasus seperti ini, setelah menangani kasus-kasus seperti ini, apa yang paling menonjol tentang Strobel sekarang setelah membaca itu? Dan semua ini tentu saja masih berupa tuduhan dibandingkan mungkin sebelum kita tahu hal-hal ini. Tingkat perencanaan dan pernyataan-pernyataan sebelumnya, di mana dia mengkritik orang tua pasangannya karena dia tidak suka gaya pengasuhan mereka. Dia tidak suka kalau ada seseorang yang mandi bersama salah satu anak. Dan kamu tahu, jadi dia, meskipun dia tidak benar-benar koheren dalam segala hal, dia memang punya hal-hal seperti ini. Oh, bagaimana cara terbaik untuk mengatakannya? Maksudku, dia punya momen-momen di mana dia jelas punya masalah dengan keluarga yang dalam situasi lain bisa menjadi motif, kan? Itu bisa membuatnya membentuk niat tersebut. Jadi menurutku, semua aspek yang berbeda itu membentuk gambaran yang sangat mengganggu. Dan lagi, aku masih terus kepikiran ayahnya. Seperti kamu tahu ada sesuatu yang terjadi dengan putrimu. Dan dia bilang, bahkan jika itu hanya bercanda, kalau dia bilang, "Hey, aku ingin membunuh pasanganku, aku hanya belum punya rencana." Itu bukan sesuatu yang lucu. Seperti aku benar-benar, maksudku, Itu juga menarik perhatianku. Sepertinya masih ada. Seperti kamu punya kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Januari 2025 yang mereka bilang terjadi. Dan kemudian itu adalah hubungan yang putus nyambung. Tapi tampaknya malam itu Jack Lambert masih cukup mempercayainya. Dan bagaimanapun juga dia ibu dari anak-anaknya. Tapi rasanya masih terlihat, meskipun semua tuduhan ini sangat mengganggu, seolah-olah dia sama sekali tidak tahu bahwa di balik layar ada semua perencanaan yang sedang terjadi. Dan saya hanya bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya hubungan mereka sampai saat itu? dia mungkin sama sekali tidak tahu. Dan sekali lagi, itu adalah bagian dari dinamika hubungan yang diwarnai kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan pasangan intim, di mana, kamu tahu, ada tarik ulur dan ada episode kekerasan, lalu kemudian, oh, aku minta maaf. Dan kamu tahu, itu bisa terjadi dua arah. Maksud saya, perempuan bisa melakukan kekerasan terhadap laki-laki. Laki-laki juga bisa melakukan kekerasan terhadap perempuan. Dan kamu tahu, dalam hubungan sesama jenis pun sama saja. Jadi dia mungkin berpikir seperti, oh oke, mungkin kita sudah melewati bagian terburuk dari semuanya. Mungkin dia mencoba untuk kembali bersama, atau mungkin itu hanya, kamu tahu, ketertarikan yang masih kuat. Dan dia pikir tidak akan ada salahnya untuk, kamu tahu, bersama dia saat itu. Tapi sayangnya, tidak demikian. Jadi kamu tahu, ini hanya pengingat untuk orang-orang yang berada dalam hubungan seperti ini. Hubungan seperti ini sangat jarang menjadi lebih baik. Jadi kamu tahu, carilah bantuan. RAIN adalah organisasi yang luar biasa, RAIN. Mereka banyak bekerja di bidang kekerasan dalam hubungan intim dan kekerasan seksual. Jadi kamu tahu, ada banyak sumber daya di luar sana. Dan tolong, kamu tahu, cobalah untuk mencari bantuan dan menjaga dirimu tetap aman. Kasus yang sangat tragis. Melba Pearson, selalu senang Anda hadir bersama kami di Law and Crime untuk membantu kami memahami ini sedikit lebih baik. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah mengundang saya, Chris. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Dan sekarang acara ini juga tayang di Peacock.
Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.